100 tahun yang lalu, monster yang dikenal sebagai Titan tiba-tiba muncul entah dari mana dan mulai memakan sebagian besar peradaban. Orang-orang yang berhasil melarikan diri membangun 3 tembok besar untuk melindungi area damai di mana umat manusia dapat memulai kehidupan kembali dan tetap aman dari para Titan. Sekarang tahun 858 dan Armin sedang bekerja di toko orang tuanya di distrik miskin. Ketika dia mendengar temannya yang bernama Eren kehilangan pekerjaan lagi, Armin memutuskan untuk mengunjunginya. Dan di dalam perjalanan keluar, dia bertemu dengan seorang anak kecil dengan alat mainan yang dibuat Armin sudah rusak. Dan Armin pun berjanji akan memperbaikinya nanti. Setelah itu, Armin menjemput Mikasa dan bersama-sama mereka mencari Eren. Kemudian mereka menemukan Eren berdiri di atas bagian rudal tua. Armin pun berpikir bahwa mendekati benda tersebut berbahaya. Tetapi meskipun sebenarnya rudal itu tidak berfungsi, Eren tidak akan keberatan mengadakan tempat ini. Mikasa memarahi Eren karena selalu kehilangan pekerjaannya, tapi Eren menanggapi dengan bertanya apakah mereka benar-benar bahagia dengan kehidupan mereka saat ini. Armin mengakui bahwa ia ingin membuat lebih banyak alat mainan, tapi sayangnya itu ilegal. Mikasa tidak tahu harus menjawab apa, jadi Eren mengingatkan mereka bahwa dinding interior dihuni oleh orang-orang kaya dan bertanya-tanya apakah mereka ingin pindah ke sana atau pergi ke dunia luar, karena Eren tidak suka ide tinggal di dalam tembok selamanya. Kemudian, Eren menendang rudal tersebut, dan tanpa sengaja, mereka menemukan gambar lautan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian Eren menyeret teman-temannya ke dasar tembok dengan menyelinap di antara para penjaga. Ketiganya menatap tembok itu dengan kagum, terutama Mikasa, karena dia tidak pernah berada sedekat ini. Ketika angin bertiup kencang dan Mikasa kedinginan, Eren memberikan sal miliknya. Mikasa kemudian berkata bahwa dia belum siap untuk meninggalkan tembok, dan Armin mengingatkan mereka bahwa dunia luar penuh dengan Titan. Tapi Eren tidak percaya pada adanya Titan, karena mereka belum pernah melihatnya selama 1 abad. Kemudian, Eren bersiap-siap untuk memanjat tembok. Namun pada saat itu para penjaga melihat mereka dan mencoba menangkapnya. Ketika mereka menangkap Mikasa, Eren marah dan mulai melawan. Tetapi perkelahian tersebut dilerai oleh Kapten Soda, pamannya Eren. Soda memberitahu Eren bahwa militer sedang membentuk cabang baru yang akan melakukan perjalanan keluar tembok, dan Eren pun sangat tertarik untuk bergabung. Tiba-tiba tanah mulai bergetar, dan suara gemuruh yang keras terdengar saat raksasa yang disebut Titan muncul di dekat tembok. Soda dan para prajurit tidak percaya bahwa ada Titan yang lebih tinggi dari tembok, dan mereka mulai melarikan diri ketika Titan kolosal mulai menendang untuk membuat lubang di tembok. Puing-puing mulai berjatuhan di mana-mana, dan Soda memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan meriam. Sementara itu, sekelompok raksasa ukuran biasa muncul dan mulai memasuki area melalui lubang. Para penjaga segera melepaskan tembakan, tetapi tidak ada gunanya karena luka-luka para Titan itu sembuh dengan cepat. Tanpa ada yang bisa menghentikan mereka, para Titan mulai melahap para prajurit, menyebabkan seorang penjaga menggunakan pistol untuk bunuh diri daripada mati dimakan Titan. Ketiganya berlari kembali ke kota, namun para raksasa juga bergerak ke sana untuk menghancurkan bangunan dan memakan penduduk, termasuk ayah Armin. Kepanikan melanda penduduk dan mereka mulai melarikan diri, tidak peduli siapa yang mereka tinggalkan. Eren dan Mikasa akhirnya terseret oleh kerumunan, tetapi ketika mereka akan memasuki sebuah rumah perlindungan, Mikasa melihat seorang wanita dengan bayi yang tidak bisa bergerak, dan Eren langsung membantu. Eren menyeret ibu tersebut melewati kerumunan orang tanpa menyadari bahwa wanita itu menjatuhkan bayinya, sehingga Mikasa kembali untuk mengambil bayi tersebut. Kerumunan orang menginjak-injaknya, dan Eren terdorong masuk ke dalam rumah tepat sebelum pintu ditutup. Warga lain tidak mengizinkannya membuka pintu lagi, jadi Eren melihat melalui jendela untuk melihat Mikasa dan menemukannya di tanah bersama bayinya. Tetapi kemudian seorang Titan tiba, dan semua orang di rumah itu dirobohkan oleh ledakan besar. Pada saat Eren berhasil berdiri dan memeriksa keluar, Mikasa, bayinya, dan Titan tersebut sudah tidak ada. Pada saat itu, seseorang mulai berteriak, dan Eren berbalik dan melihat para Titan merobek atap rumah dan memakan orang-orang di dalamnya. Dengan ketakutan, Eren melarikan diri. 2 tahun kemudian, umat manusia telah meninggalkan zona pertanian, yang mengakibatkan kekurangan pangan besar-besaran. Eren telah bergabung dengan resimen pramuka, dan Direktur Kubal memberitahu tim bahwa tugas mereka adalah memulihkan tembok luar untuk merebut kembali lahan pertanian. Untuk melakukannya, Kepala Regu Senjata Hans memperkenalkan semua orang pada ODMG, yaitu satu set pengait yang dipasang di pinggang, dan penggerak bertenaga gas yang memungkinkan mobilitas luar biasa dalam 3 dimensi. Namun ketika dia mencoba memamerkannya, dia tidak sengaja menembakkan jangkarnya ke kerumunan orang, dan menyebabkan momen yang sangat canggung.
Kemudian Kobal mengakhiri pertemuan dengan mengatakan bahwa kelompok tersebut akan bertemu dengan tim lain yang dipimpin oleh Kapten Shikishima. Setelah itu, Eren menyaksikan para pengintai mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga yang mereka cintai. Kemudian Eren mencoba menghibur Armin yang menangis karena tidak ada orang yang menunggu mereka. Tetapi pada saat itu, adik dari salah satu anggota prajurit menghadiahkan sebuah boneka kecil kepada Armin, sehingga dia juga memiliki kenangan perpisahan. Ketika tim pergi untuk mengambil makanan, Armin dan Eren terkejut ketika bertemu Soda di sana dalam keadaan mabuk. Soda menyadari Mikasa tidak bersama mereka. Dia pun sedih ketika mereka mengatakan bahwa mereka telah kehilangannya. Dan Eren pun menjelaskan bahwa dia bergabung dengan pengintai untuk membalas dendam. Namun Soda berkata bahwa membunuh satu atau dua titan tidak akan membuat perbedaan. Saat makan malam, Armin mencoba menjelaskan kepada Sasa tentang rencana untuk memperbaiki tembok dan menangkap para titan dengan menggunakan kentang tumbuk. Tapi Sasa lebih tertarik untuk memakan daripada mendengarkan Armin. Misi restorasi gagal dan satu-satunya bahan peledak yang tersisa adalah di Omotachi. Jadi Armin merasa bahwa jika mereka juga gagal, maka itu akan menjadi akhir dari umat manusia. Tiba-tiba Jin mulai mengeluh tentang semua orang yang tidak berguna dan mengatakan bahwa Armin tidak perlu ikut jika dia gugup dan Sasa yang hanya memikirkan makanan. Dia berpikir bahwa semua orang baru akan membuat misi ini gagal. Dia pun menyesal karena disamakan dengan orang-orang yang bergabung dengan tentara karena mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain. Armin mengatakan bahwa Jin takut dengan para titan, tapi Jin mengatakan bahwa para titan tidak ada apa-apanya baginya. Ketika Jin hendak memukul Armin, tiba-tiba Eren menyela untuk bertanya kepada Jin, apakah para titan memiliki puting susu? Dan ketika Jin gagal menjawab, Eren pun berkata bahwa Jin tidak pernah melihat titan, jadi dia hanya berbicara omong kosong, tapi sebenarnya dia adalah anak nakal yang manja dari pedalaman. Dengan marah, Jin mencoba memukul Eren, tapi Hans melerai mereka dan menjelaskan bahwa Titan tidak memiliki puting susu atau alat reproduksi. Bahkan tidak ada yang tahu bagaimana mereka berkembang biak, dan Hans mengakui bahwa dia ingin sekali membedah Titan untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka. Tapi mereka tidak bisa mendapatkan tubuh para Titan karena Titan menguap ketika mereka mati. Setelah Hans pergi, Jin mengolok-olok Eren karena meninggalkan Mikasa saat melihat Titan, yang menyebabkan Eren melompat ke arahnya untuk memulai kembali pertarungan. Sanagi dengan cepat melerai dan membawa Eren pergi sebelum pertarungan semakin memanas. Sementara itu, para pengintai bersiap-siap untuk pergi. Hans menjelaskan bahwa para titan tidur di malam hari dan mata mereka tidak berfungsi dalam kegelapan. Tetapi mereka masih sangat sensitif terhadap suara, jadi mereka harus tetap diam. Truk-truk tentara melintasi gerbang tembok dan melintasi tanah kosong selama berjam-jam. Beberapa waktu kemudian, kendaraan tiba-tiba berhenti karena mereka melihat ada pergerakan di daerah tersebut. Tetapi ketika pengintai keluar untuk memeriksa, mereka menemukan bahwa itu hanya sapi. Hal ini membuat mereka bertanya-tanya apakah para titan itu hanya memakan manusia dan tidak memakan hewan. Kelompok ini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun, Hyana berkata bahwa dia mendengar suara tangisan bayi dan pergi untuk menyelidikinya, sehingga Eren mengikutinya. Keduanya memasuki reruntuhan bangunan dan tiba-tiba merasakan sesuatu yang basah jatuh di kepala mereka. Mereka mendongak dan menemukan air liur bayi Titan yang juga merupakan bayi yang sedang menangis. Bayi itu mencoba menyerang mereka, tetapi ketika para remaja menjauh dari jangkauan, bayi itu terjatuh ke tanah dan mulai mengamuk dengan suara yang sangat keras. Hal ini menyebabkan para Titan lainnya terbangun dan mengejar para pengintai yang mulai panik. Kobal dan prajurit berpangkat tinggi lainnya pergi dengan kendaraan mereka, meninggalkan para pengintai untuk diri mereka sendiri. Para pengintai bertanya-tanya apakah mereka harus menggunakan HDMG mereka, tetapi bangunan di sini tidak efektif. Saat kelompok berlari, Armin tersandung dan jatuh. Tetapi ketika seekor Titan hendak menangkapnya, Sanagi menyerang Titan dan mencengkram lengan Titan tersebut untuk melemparkannya menjauh dari mereka. Setelah berlari tanpa henti, para pengintai akhirnya berhasil mencapai Otomachi. Namun jalan mereka terhalang oleh seekor Titan. Eren menatap monster itu dan mencoba mengingat pelajaran Han saat dia menjelaskan cara menggunakan ODMG untuk menyerang titik lemah Titan, yaitu di bagian belakang leher mereka. Tiba-tiba, pengintai lain muncul dan dengan cepat membunuh Titan tersebut menggunakan metode yang telah dijelaskan oleh Han. Dia adalah Kapten Shikashima yang legendaris. Semua pengintai kagum dengan kemampuannya, namun perhatian mereka teralihkan oleh Titan lain yang mendekat. Titan itu juga dengan cepat dikalahkan oleh pengintai baru yang ternyata adalah Mikasa. Eren dan Armin sangat terkejut, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan sesuatu, Mikasa pergi bersama Shikishima. Beberapa saat kemudian, semua orang berkumpul di camp, dan Shikishima menunjukkan kepada Kobo semua bahan peledak yang telah mereka jaga dengan baik dari para Titan. Sementara itu, semua pengintai yang terluka diberi perawatan, dan para prajurit yang sehat diberi tugas untuk memuat bahan peledak ke dalam kendaraan. Sementara itu, Jin mengejar Eren untuk meninjunya, karena telah membangunkan para Titan tadi malam.
Eren merespon dengan mengatakan Jin pipis di celana saat melihat Titan pertamanya, yang membuat Jin menyerang lagi dan memicu pertarungan sengit. Setelah saling bertukar pukulan, Eren berhasil menyerangkan lututnya ke wajah Jin dan menjatuhkannya. Namun Mikasa tiba-tiba muncul dan membantingnya dari belakang. Dia meminta semua orang untuk diam. Kemudian Armin bertanya kepada Mikasa apa yang sudah terjadi, tetapi Mikasa pergi tanpa menjawab. Setelah itu, Shikishima muncul dan memuji gerakan Eren. Saat mendengar nama Eren, dia menyuruhnya mengikutinya ke ruangan lain di mana Shikishima menjelaskan bahwa dialah yang mengajari Mikasa cara melawan para Titan. Eren pun juga ingin belajar, dan Shikishima bertanya mengapa. Lalu Eren menjelaskan bahwa dia membenci para Titan karena mereka yang membuat manusia terjebak di dalam dinding. Hal ini membuat Shikishima tertawa. Kemudian dia mengatakan bahwa keselamatan adalah musuh mereka yang sebenarnya, karena manusia telah menjadi ternak yang tinggal di dalam pagar karena takut pada serigala. Eren menyatakan bahwa dia bukan ternak, dan Shikishima mengatakan kepadanya bahwa untuk membuktikan hal itu, dia harus terbang karena satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan melepaskannya. Sementara itu, Armin mengeluarkan alat mainan yang harus dia perbaiki untuk temannya dan memberitahu Sasa bahwa anak itu telah meninggal. Dia juga menyesal karena tidak bisa terbang, karena dia pernah mendengar cerita tentang dunia lama yang memiliki mesin yang memungkinkan untuk melakukannya. Kubal mendengar hal ini dan mengingatkan Armin bahwa kemajuan teknologi hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, pemburusan sumber daya, dan perang. Karena itulah mereka ilegal. Di sisi lain, Soda mengobati luka Jin. Dia berkomentar bahwa Eren selalu suka berkelahi. Sanagi bertanya kepada Jin mengapa dia sangat membenci Eren. Dan Jin pun menjelaskan bahwa Eren selalu terlihat seperti menanggung kesengsaraan dunia sendirian. Sanagi kemudian memberitahunya bahwa Eren kehilangan kekasihnya beberapa tahun yang lalu. Dan Soda memberitahu mereka bahwa namanya adalah Mikasa, yang membuat Jin dan Sanagi terkejut. Kembali ke Eren menemukan Mikasa sedang memainkan piano tua dan mencoba mengatakan bahwa dia senang Mikasa masih hidup. Mikasa tidak menerima komentar itu dengan baik dan menjelaskan bahwa bayi yang dia coba selamatkan telah dimakan oleh Titan, begitu juga dengan dirinya. Kemudian dia mengangkat bajunya untuk menunjukkan kepada Eren bekas luka yang ditinggalkan oleh gigitan Titan. Mikasa menegaskan bahwa dunia ini kejam dan dia hanya tertarik membunuh Titan. Percakapan mereka disela oleh Shikishima yang mendekati Mikasa untuk berbagi apel dengan cara yang cukup intim. Hal itu membuat Eren sangat teriris. Dia berlari keluar dan mulai berteriak frustasi sampai dia dihentikan oleh Hyana. Hyana pun mengatakan apakah dia ingin membangunkan Titan lagi. Kemudian Hyana mengajaknya mengobrol di tempat yang lebih privat, dan tanpa sengaja mereka melihat Fukushi dan Lil yang sedang asik hendak wik-wik. Hyana menceritakan bahwa dia memiliki seorang putri di rumah dan dia bergabung dengan militer untuk mendapatkan tunjangan anak. Tiba-tiba dia mulai mendekat, meminta Eren untuk ahem-ahem. Namun Eren terdiam ketika dia melihat sebuah mata melalui lubang di dinding. Titan tersebut menerobos dinding dan segera meraih Hyana untuk memakannya. Sementara Hans menyadari bahwa ada sekelompok Titan yang datang dan membunyikan alarm. Eren dan pengintai lainnya mengambil ODMG mereka dan bergegas ke atap, sementara Shikishima dan Mikasa mulai bertarung dengan para Titan, membunuh para Titan tanpa masalah. Fukushi tetap berada di tanah karena dia menggunakan kapaknya untuk melukai kaki para Titan dan membuat mereka jatuh. Beberapa pemula mencoba menyerang dengan ODMG, tapi berakhir dimakan. Kubo memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan bahan peledak dengan segala cara, tanpa menyadari bahwa ada orang bertopeng misterius yang mengawasinya. Sasa dan Armin masih berada di tanah, dan ketika mencari perlindungan, mereka menemukan Lil menempel di tubuh Fukushi. Soda juga tiba, dan Lil memintanya untuk mengobati Fukushi. Tetapi Soda mengatakan bahwa Fukushi sudah mati. Sementara itu, Armin dan Sasa memutuskan untuk pergi dari neraka ini. Hans menyadari bahwa salah satu truk berisi bahan peledak dicuri oleh orang bertopeng. Hans segera menyuruh para pengintai mengejarnya, dan Lil pun berhasil mendarat di atas kendaraan untuk menyalakan bahan peledak. Kemudian dia memasuki kabin pengemudi dan mencoba mengambil alih kemudi. Tetapi pencuri itu melawannya. Setelah melalui banyak perlawanan, Lil berhasil menendang pencuri itu keluar dari kendaraan dan mengemudikannya ke arah para Titan sehingga dia bisa membalaskan dendam. Bahan peledak meledak saat truk menabrak para Titan dan berhasil menumbangkan Titan itu, dan Lil tewas bersamanya. Sekarang mereka tidak memiliki bahan peledak yang tersisa. Di atap sebuah bangunan, Eren menyaksikan dengan frustasi para Titan memakan para prajurit. Ternyata Jin juga bersembunyi di atap itu, dan kemudian mengatakan bahwa ini adalah neraka, jadi mereka harus lari.
Namun, Eren mengingat kata-kata Shikishima dan dengan marah mengatakan kepada Jin bahwa dia menolak untuk hidup seperti ternak selamanya. Kemudian Eren melompat dengan ODMJ-nya untuk melawan para Titan. Shikishima berdiri di atap gedung lain dan mencoba membimbing Eren, lalu mengatakan untuk terbang ke arah Titan tanpa rasa takut. Sayangnya, tekad saja belum cukup karena Eren masih kurang pengalaman. Eren berhasil membunuh satu Titan, tapi pedangnya masih patah dan dia tidak sengaja mendarat ke mulut Titan lain, yang mana Titan itu memakan kaki Eren kemudian memuntahkannya. Melihat Eren tidak berguna lagi, Shikishima pun pergi. Di lapangan, tim menyadari bahwa para Titan berkumpul di sekitar gedung tempat Jin bersembunyi. Sepertinya Eren benar jika Jin hanya bicara omong kosong. Tapi Armin mendapat ide untuk membantunya. Para pengintai mulai menembakkan flare dan membuat kebisingan dengan berbagai benda untuk menarik perhatian para Titan. Dan ketika salah satu Titan mengejar mereka, Sasa membutakannya dengan menembakkan anak panah ke matanya. Dan di saat yang sama, Sanagi melumpuhkannya dengan menyerang kakinya. Kemudian Jin pun melompat dan menggunakan ODMJ-nya untuk mendarat serangan terakhir di leher Titan. Sementara itu, Mikasa terus melawan para Titan dan melihat Eren yang sudah tak berdaya. Tapi dia memutuskan untuk meninggalkannya karena bertarung lebih penting. Kembali ke tim, semua orang mulai melarikan diri. Tetapi Armin terdiam ketika Jin memberitahunya bahwa Eren sudah mati. Hal ini membuat Titan dari belakang menangkapnya. Pada saat itu, Eren tersadar dan melihat Armin akan dimakan Titan. Sasa mencoba membuat Titan menjatuhkan Armin dengan menembakkan anak panah ke arahnya. Tapi itu hanya sekedar gelitikan bagi Titan tersebut. Sanagi dan Jin juga mencoba menyerang, tapi usaha mereka sia-sia. Kemudian Titan tersebut memasukkan Armin ke dalam mulutnya dan Eren berusaha melompat dengan satu kaki untuk mendarat di bibir Titan tersebut untuk menyelamatkan sahabatnya. Dengan menarik Armin sekuat tenaga, Eren berhasil mengeluarkan Armin dari tenggorokan Titan dan melemparkannya tepat sebelum Titan menutup mulutnya yang menyebabkan Eren kehilangan tangannya dan dimakan oleh Titan. Kita pun diperlihatkan dengan Eren yang mendarat di perut Titan dan mendapati mayat Hyana. Kemudian Eren berteriak dan sangat marah terhadap Titan. Sementara itu, para pengintai berkumpul di atas gedung yang sama dan Hans memberitahu mereka bahwa Kubal sudah pergi, yang berarti mereka mungkin digunakan sebagai umpan. Mikasa juga tiba dan Armin memberikan lengan Eren padanya sambil menjelaskan apa yang terjadi. Hal ini sangat menyakitkan bagi Mikasa, tapi dia menahan rasa sakitnya dan kembali bertarung agar bisa membuka jalan bagi yang lain untuk melarikan diri. Semua orang melihat aksi Mikasa dan mereka tidak menyadari lengan Eren mulai mengeluarkan uap. Mikasa membunuh banyak Titan, namun peralatannya segera kehabisan bahan bakar dan dia jatuh ke tanah, mendarat di dekat Titan yang memakan Eren. Setelah Mikasa mengingat kenangan masa kecilnya, Mikasa bersiap-siap untuk bertarung hingga akhir. Tetapi pada saat itu, Titan mulai meringis kesakitan dan tiba-tiba dua tangan besar keluar dari mulut Titan. Tangan-tangan ini merobek Titan menjadi dua dan terungkap bahwa tangan-tangan tersebut adalah milik Titan misterius jenis baru dengan mata merah terang yang mengeluarkan raungan keras sebelum mulai menyerang Titan lainnya. Dia juga meregenerasi semua anggota tubuhnya dengan sangat cepat. Kemudian banyak Titan mulai mendekati area tersebut. Tetapi Titan misterius itu tidak kesulitan sama sekali membunuh mereka. Sanagi bertanya-tanya apakah Titan ini berada di pihak mereka dan Han mengatakan cara bertarungnya menunjukkan kecerdasannya. Mikasa dan Soda juga memperhatikan cara bertarungnya dan menyadari bahwa Titan misterius ini adalah Eren. Titan normal lainnya melihat betapa kuatnya Titan ini dan pergi mencoba untuk kabur. Setelah Titan misterius itu membunuh beberapa Titan lain, Titan misterius itu langsung menatap dan berlari ke arah gedung tempat para tim berada. Semua orang berlari mundur saat Titan misterius itu menghancurkan sebagian atap. Tetapi Mikasa berdiam diri dan membiarkan Titan misterius itu menangkapnya. Saat melihat Mikasa, Titan misterius tiba-tiba mengeluarkan uap dan menjatuhkan Mikasa kembali ke atap sebelum Titan itu jatuh ke tanah. Para tim bergegas memeriksanya dan Titan itu pun menguap. Kemudian, Soda meminta seseorang untuk memotong leher Titan itu tapi tidak sedalam biasanya. Mikasa pun mengikuti instruksinya dan yang mengejutkan semua orang, Eren keluar dari tubuh Titan tersebut dalam keadaan kesakitan tapi masih hidup dengan semua anggota tubuhnya kembali pulih. Hans pun bertanya-tanya apakah ini sebabnya titik lemah Titan adalah lehernya.